Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Sebelum kita memulai renungan kita pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan Allah kami mengucap syukur karena penyertaan-Mu, kami dapat kembali beraktivitas di hari ini. Kami dapat kembali bangun dengan keadaan yang penuh dengan berkat yang dari Engkau saja Tuhan. Sebentar lagi kami juga akan mendengarkan sedikit renungan-Mu. Ya Tuhan kiranya Tuhan Engkau yang menyertai, Engkau yang memberkati agar renungan yang kami terima ini dapat menjadi bekal bagi pertumbuhan iman kami Tuhan. Dalam nama Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan kita pada hari ini diambil dari 2 Timotius pasal yang kedua ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-26. 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-14 sampai ayat 26 dengan judul perikop nasihat dalam menghadapi pengajar yang sesat. Ingatkanlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah, sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci, yang hanya menambah kefasikan. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Di antara mereka termasuk Hymenaeus dan Philetus, yang telah menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung, dan dengan demikian merusak iman sebagian orang. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan materinya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, ada juga yang dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali, karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Umat Kristen semestinya, dari apa yang kita baca hari ini, kita dapat mengetahui bahwa umat Kristen itu semestinya dapat mengendalikan nafsu yang ada di dalam diri mereka. Pertanyaan adalah, nafsu yang seperti apa? Apakah nafsu karena karena ada rasa dengan lawan jenis, atau nafsu yang lainnya? Nafsu yang dimaksudkan adalah bukan hanya lawan jenis saja, tapi nafsu yang dimaksudkan di sini adalah seperti yang pernah dikatakan di beberapa artikel, yaitu 7 dosa besar
manusia, yaitu keserakahan, tinggi hati, rasa bersilat lidah, dan masih banyak lain sebagainya. Umat Kristen bisa mengendalikan nafsu yang ada di dalam diri mereka. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan mendengarkan apa yang disampaikan oleh setiap orang, dan ketika kita mendengarkannya pun kita juga harus memfilternya, menyaringnya dengan lebih baik, lebih rapi lagi, sehingga apa yang dapat kita dengar, pengajaran yang kita dapatkan itu dapat kita ambil sisi positifnya dan kita buang sisi negatifnya. Dan tentunya dalam melakukan filterisasi ini, dalam kita menyaring apa yang kita dapatkan ini, kita juga memerlukan berbagai macam sudut pandang. Tidak hanya dari satu sudut pandang, karena sudut pandang juga sangat berpengaruh dalam hal menentukan apakah apa yang kita terima itu benar atau tidak. Seperti contoh yang sedang banyak terjadi adalah berita-berita yang sedang beredar sekarang ini, kasus-kasus yang sedang terjadi, seperti yang belum lama heboh adalah supporter sepak bola Arema. Nah, kita harus pandai-pandai men-sharing berita yang kita dapat dari media. Kalau dari media, kalau kita lihat berita yang ada di dalam media itu lebih menjelek-jelekan supporter sepak bola karena kerusuhan yang terjadi. Tapi ternyata fakta yang ada di balik itu adalah tidak seperti yang dikatakan oleh media. Itulah yang kita perlukan untuk dapat mengatur nafsu kita, termasuk emosi kita, termasuk juga perasaan kita, dan mengendalikan nafsu, karena perasaan itu adalah hal yang paling utama. Nah, ketika umat Kristen sudah bisa mengendalikan hawa nafsu, bisa mengendalikan kedagingannya, umat Kristen diharap bisa menjadi panutan bagi orang-orang di sekitarnya. Orang-orang sekitar dapat melihat bahwa, oh, ternyata orang Kristen itu seperti ini. Dia itu enggak seperti yang beredar di luar, yang katanya garis keras, mungkin yang dia fanatik dan mengatakan bahwa aku selalu benar. Kita bisa menghilangkan persepsi seperti itu, dan kita bisa menunjukkan bahwa ini loh, umat Kristen itu penuh dengan kasih, tidak memandang siapa yang ditolong, tidak memandang status sosial. Bahkan juga ketika ada orang asing kesusahan pun, kita bisa menunjukkan bahwa, oh, aku akan membantumu dengan ketulusan hatiku, bukan karena aku ingin mencari nama. Dan ketika kita bisa menjadi panutan, kita sebagai umat Kristen bisa menjadi panutan bagi orang-orang di sekitar kita, kita juga dapat membimbing orang-orang tersebut untuk dapat memikirkan mana yang baik dan mana yang tidak dari perilaku kita. Itu hanya dari apa yang kita lakukan, bukan dari apa yang kita bicarakan, apa yang kita ajarkan. Tapi itu menjadi sebuah contoh nyata bahwa umat Kristen itu penuh kasih, tidak hanya di mulut saja, tidak hanya di ajaran-ajarannya saja, tapi di prakteknya juga demikian. Nah, untuk menjadi panutan, tentunya kita juga harus mengendalikan hawa nafsu. Kita harus bisa memfilter, bisa men-sharing, bisa menyaring apa saja yang kita dapatkan, baik itu dari pengalaman kita, baik itu dari percakapan kita dengan orang lain. Karena ketika apa yang kita dapatkan ini, apa yang kita dengarkan ini, kita saring dengan baik, kita mendapatkan pengajaran yang baik juga dari hasil saringan kita ini, dan kita mengkonsumsi ajaran baik itu di dalam hati kita, pertumbuhan iman kita, maka disitulah perlahan-lahan apa yang kita dapatkan ini akan bertumbuh dalam kehidupan kita dan akan menjadi berkat, menjadi contoh, menjadi panutan bagi orang-orang di sekitar kita. Orang-orang dapat melihat bahwa apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka anggap buruk tentang kita, tentang pribadi kita, ternyata berbeda jauh dari ekspektasi tersebut. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Puji syukur Tuhan karena
Engkau telah memberikan sebuah pengajaran yang baik untuk kami terima Tuhan. Kiranya Tuhan kami juga dapat menjadi murid-Mu, dapat menjadi umat-Mu yang penuh dengan keharmonisan. Kami dapat membantu orang lain dengan penuh, dengan kasih yang tulus yang muncul dari hati kami, bukan hanya dari ucapan kami saja. Kiranya juga Tuhan Kau berkati agar yang kami terima ini juga dapat kami salurkan kepada orang-orang di sekitar kami, baik melalui perbuatan dan perkataan kami. Dan kami juga dapat menunjukkan bukti nyata kasih-Mu melalui diri kami masing-masing di lingkungan hidup kami, Tuhan. Bila mana kami sebentar lagi juga akan lanjutkan aktivitas kami, Tuhan. Tolong Tuhan jaga lindungi kami di sisa hari, di sisa waktu yang kami punyai ini, Tuhan. Dan memang Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.